Kedatangan Belanda di Bali awalnya disambut baik oleh masyarakat dan raja-rajanya. Namun, pada tahun 1841, ketika Belanda mengutus Hendrik Jacob Huskus Kopman untuk berunding dengan raja-raja Bali, semua berubah. Inilah Perang Bali. Belanda pada saat itu ingin menghapus selisih hak tawan karang lewat suatu perjanjian yang mereka tandatangani dengan raja-raja di Bali pada tahun 1841, termasuk pula raja dari kerajaan Buleleng. Tentu alasannya karena hukum tersebut dianggap merugikan dan mengancam Belanda, terutama setelah banyak kapal Belanda yang dirampas. Hak tawan karang adalah hak istimewa yang dimiliki oleh raja di Bali dan Lombok untuk mengambil semua dari isi kapal yang terdampar di pesisirnya. Penumpangnya dapat diperbudak dan barang-barangnya menjadi aset kerajaan. Pihak Bali menyetujui perjanjian tersebut, namun faktanya raja-raja di Bali, terutama I Gusti Ngurah Karangasem dari kerajaan Buleleng, tidak suka dengan perjanjian itu. Walau Belanda bilang bahwa ini hanya sebagai tanda persahabatan, raja-raja menganggap ini sebagai bentuk pencemaran terhadap adat Bali. Belanda belum menyerah juga. Pada 1843, mereka menawarkan kesepakatan baru untuk menghapus total peraturan hak tawan karang dan menawarkan solusi untuk membantu apabila ada kapal yang terdampar sebagai gantinya. Dan yap, raja-raja di Bali tetap menolak tawaran Belanda. Karena perjanjian sebelumnya sudah ditandatangani, Belanda mencari celah untuk dapat menyerang Bali. Mereka sengaja mendamparkan kapal di pesisir Kuta agar dijarah oleh warga setempat, dan benar saja, kapal mereka terampas habis. Hal ini digunakan Belanda sebagai celah masuk untuk dapat memulai peperangan. Pada tahun 1846, Belanda mulai menargetkan desa Buleleng sebagai umpan pertama mereka. Dengan peralatan perang yang lebih canggih dibandingkan warga lokal, Belanda tetap terpukul mundur oleh pasukan Bali. Strategi Belanda selanjutnya adalah membakar sebagian dari desa Buleleng agar pasukan yang bersembunyi keluar. Setelah pasukan Bali terpaksa mundur, Belanda akhirnya menguasai desa Buleleng. Lalu, pusat kerajaan Buleleng dipindah ke Jagaraga dengan alasan kawasan itu strategis untuk menyerang pihak Belanda. Patih I Gusti Ketut Jelantik memperkuat pertahanan di benteng Jagaraga karena waspada akan serangan susulan Belanda. Menyadari akan kurangnya persiapan, Belanda mundur. 1847, kerajaan di Bali lainnya bergabung dengan kerajaan Buleleng untuk mempertahankan Bali. Karena serangan pertama mereka gagal, Belanda kembali menyerang Bali pada tahun 1848 atas perintah Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen. Ekspedisi militer kedua mereka ini dipimpin oleh Mayor Jenderal John Karel van der Wijk bersama dengan Letnan Kolonel A.H. van der Kolk. 9 Juni 1848, pasukan Bali menembaki Belanda dari 2 benteng, membuat Belanda mundur telak. Keesokan harinya, 2 perwira dikirim ke Batavia untuk melapor disertai permintaan bantuan 2 batalion. Namun, Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen menolak karena ia lebih ingin kekuatan Hindia Belanda difokuskan di Pulau Jawa dengan kekuatan penuh. Dikarenakan kurangnya pasukan dan strategi, pada 9 November 1849 Belanda mengakui kekalahannya. Setelah kegagalan ekspedisi militernya, Majen van der Wijk meminta pengunduran dirinya dan kembali ke Belanda dalam masa pensiun. Di pemerintahan, Jenderal Rochussen memerintahkan pasukannya untuk menyerang kembali Bali karena Belanda takut kehilangan reputasi dan eksistensinya. Wajar jika serangan ketiga mereka diputuskan dengan penuh yakin. Tidak seperti 2 ekspedisi militer sebelumnya yang menyerang lewat jalur darat, Andreas Victor Michiels selaku pemimpin serangan ketiga berpindah dari bagian barat ke selatan Pulau Bali lewat jalur laut. Pasukan A.V. Michiels memfokuskan penyerangan di daerah Klungkung. Mereka memulai penyerangan pada pukul 5 dini hari. Setelah melancarkan serangan di beberapa titik krusial pertahanan Klungkung, akhirnya Bali jatuh ke tangan Belanda pada jam 3 sore. Namun, keesokan harinya rakyat Bali menyerang Belanda kembali. Banyak korban berjatuhan dari pihak Bali dan Belanda. Pemimpin penting seperti I Gusti Ngurah Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik, dan A.V. Michiels gugur dalam peperangan ini. Akhirnya, sebuah perjanjian baru ditandatangani pada Juli 1849 yang memberi Belanda kendali total atas Buleleng dan Jembrana, sedangkan penguasa Lombok mendapat kendali atas Karangasem. Dari persetujuan 12 Juni 1849, Jembrana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan Kerajaan Bangli digabungkan ke Buleleng. Pernyataan itu disahkan oleh Jan Jacob Rochussen dan menjadi dasar bagi kendali Belanda atas Bali sepenuhnya.
Meski akhirnya Belanda menang secara militer dan wilayah, semangat juang rakyat Bali tak pernah padam. Perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda menjadi simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang tak mudah tunduk pada penjajahan.